Sepertinya masih kemit. Ah, Baik Mas Andre, terima kasih siap. atas waktu dan kesempatannya. Izin ya Bapak Ibu, kita belajar bersama, kita akan sharing terkait pada Zoom malam hari ini. Tapi sebelum kita membuka, saya mau pantun dulu ya, mungkin ya. Boleh pantun Bapak Ibu? Kalau saya pantun, jawabnya apa biasanya? Mas Andre jawabnya apa Mas Andre? Kalau ada yang pantun Mas Andre. Siap. Kalau ada yang pantun, jawabnya apa Mas Andre? Cakep. Cakep. Oke. Jadi Atau ya, pakat ya ya. kita ya, Jadi cakep kalau ya. ada yang pantun jawabnya harus cakep. Gak apa-apa, nyalakan mic-nya nggak apa-apa ya. Ya, Oke, satu, dua, tiga. Buah mangga, buah serikaya. cakep. Oke, belinya di pasar Rabu. Cakep. Salam semua. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, 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 jawab. Terima kasih ya Mas Andri ya atas waktunya. Siap. Jadi Sama. izin langsung karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20 lebih 26. Kira-kira teman-teman semuanya yang di sini bisa sampai jam berapa Mas Andri? Nah, ini kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Siap. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita belajarnya bisa maksimal. Izin Bapak Ibu untuk saya minta feedbacknya, apakah eh, materi saya sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu? Sudah, Pak Alvin. Oh sudah Sudah ya, tampil. kalau Jelas. kan belum, tidak apa-apa, komen jempol aja nggak ada masalah ya. Siap. Jelas. Oke siap. Baik, seperti biasa tadi sudah di-spill ya sama Mas Andre bahwa sekarang topiknya itu mungkin tidak berkutat dengan angka-angka ya karena yang kemarin kita bicara sistem ya operasional, kemudian bicara data ya sama Mas Yusuf, plus nanti bicara keuangan sama Pak Edi ya. Cara keuangan itu yang paling enak menurut saya asalkan satu Bapak Ibu apa ada uangnya gitu ya. Kalau bicara uang nggak ada uangnya itu paling nggak enak, betul nggak? Betul ya? Ya, karena yang paling penting dari bisnis itu adalah ya apalagi bicara uang adalah harus ada uang yang masuk. Kalau nggak ada uang yang masuk itu jadinya halu ya kan? Ngitung omset, ngitung HPP, ngitung laba, tapi semuanya halu karena uangnya. Sedih gitu ya, gitu ya. Tapi tenang ya, hari ini Bapak Ibu kita tidak bicara tentang data, juga tidak bicara tentang sistem, dan terlebih lagi kita tidak bicara tentang uang yang mungkin uangnya belum nyampe ke kita gitu ya. Tapi kita bicara tentang manusia. Nah ini manusianya pasti ada. Dalam sebuah bisnis, pasti manusianya ada. Minimal satu. Siapa itu? Ownernya. Betul ya? Seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita nggak punya tim, tapi yang penting ini fundamentalnya adalah bahwa bisnis adalah manusia. Jadi bisnis dijalankan oleh manusia. Maka sebaik-baiknya bisnis adalah bagaimana bisnis yang ya dijalankan oleh manusia yang berkembang dan bisa menggerakkan bisnis itu menjadi lebih maju dan bertumbuh. Sepakat? Sepakat ya. Setuju. Jadi kalau Sepakat. misalkan saya sepakat, mungkin jawabnya adalah setuju. Nah, jadi Setuju. seperti itu ya. Siap. Oke, siap. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Ya, maka izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arvin Mardianto, panggil aja Mas Arvin biar akrab gitu aja. Ya, jadi saya itu bukan lulusan ini ya, bukan lulusan manajemen bisnis. Nah, juga bukan lulusan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat di pendidikan saya, justru saya itu sarjana sosial ya. Jadi ada manajemennya, tapi lebih kepada manajemen dakwah. Jadi erat kaitannya dengan manusia gitu ya. Karena banyak organisasi-organisasi yang dijalankan oleh manajemen dakwah adalah organisasi non profit. Nah ini sentuhan manusia sangat sangat ini ya sangat dominan seperti itu.
Saya punya bisnis, diantaranya ada tentang pernikahan, itu bisnis yang sifatnya mungkin bisa dibilang musiman. Jadi hanya bulan Syawal, bulan besar, dan juga bulan Maulid yang itu eh, penghasilannya lumayan. Dan saya punya juga jadi distributor SR12 ya, dan juga punya beberapa mitra diantaranya. Kemudian tahun ini saya punya toko ya, punya minimarket yang bergerak di bidang herbal dan juga souvenir umroh ya, dan juga distributor MCA seperti itu. Nah, itu adalah beberapa bisnis saya yang kami juga masih berusaha membangun bisnis yang harapannya tidak hanya sekedar kita menghasilkan omset, profit, tapi yang paling penting dari sebuah bisnis adalah menumbuhkan manusia. Jadi kita mengupayakan kita menebar manfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk pribadi. Itu sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita semuanya adalah Coach Ridwan Abadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa sertifikat yang sudah saya ikuti, insya Allah ya ini tidak akan menjadi tumpukan kertas. Insya Allah kita juga ajarkan ya, baik yang itu sifatnya kita mengadakan webinar seperti ini, baik secara online maupun secara offline. Dan tentunya kami juga diajarkan oleh para guru kami bahwa kita harus memiliki amanah-amanah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya, di SBC Bapak Ibu, saya diamanai sebagai asisten deputi Kementerian Pendidikan, yang mudah-mudahan nantinya ini akan melahirkan banyak mentor di komunitas Sukses Berkah Community, sekaligus diamanai menjadi mentor nasional di SBC seperti itu ya. Suatu komunitas yang saya paling banyak belajar di komunitas ini untuk fundamental bisnis saya. Dan beruntung kita semua berada di sini itu karena Asila ya, dan juga kesempatan dari beliau. Mudah-mudahan amal ya dan juga ilmunya itu menjadi jariah untuk beliau seperti itu. Oke, Bapak Ibu, perkenalan saya kira itu. Silakan kita saling silaturahim ya. Bisa Bapak Ibu mungkin menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Silakan japri aja, nggak ada masalah. Mungkin diskusi lagi setelah forum ini selesai. Ya, kita bersilaturahim. Mungkin kita juga bisa berkolaborasi dan kita juga bisa saling bertumbuh agar kehidupan kita jauh lebih baik. Begitu ya? Oke, saya punya pantun lagi. Ini pantunnya udah saya siapkan Mas Andri ya. Oke, siap ya? Jalan-jalan ke kota Kediri. Cakep. Oke, pulangnya langsung ke Surabaya. Cakep. Oke, yang mau belajar pengembangan diri, ajukan tangan dan katakan saya. Are you ready? Oke. Ikan hiu, ikan teri, are you ready? Ready, ready, ready. Gitu ya, oke siap. Oke, kita hari ini membahas tentang manusia ya, seperti prolog yang saya sampaikan tadi. Ini sebenarnya adalah materi yang sangat cocok bagi business owner yang memiliki tim. Kalau belum memiliki tim bagaimana? No problem. Ya, bisa untuk diri sendiri. Artinya apa? Ya, sasaran daripada materi ini adalah individu atau tim yang bagaimana mereka harus sadar bahwa mereka itu istimewa. Mereka itu punya potensi. Ya, kayak berlian itu tadi, punya nilai, punya value yang lebih. Mereka bukan hanya sekedar tenaga kerja. Mereka bukan hanya sekedar manajer. Nah, ini biasanya materi ini saya sampaikan di training saya yang namanya Training Grid Manager ya, salah satu program dari Management Development Program seperti itu ya. Jadi kalau kita pahami ya Bapak Ibu dalam teori leadership dan manajerial ya, bahwa ya individu itu ya, kalau kita dari kajian kita sendiri mungkin misi penciptaan manusia, kalau Anda lihat itu di surat Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya manusia adalah
tugasnya itu sebagai qualifier, gitu ya, yang artinya adalah sebagai ya pemimpin di muka bumi. Nah, ternyata itu linear dengan teorinya leadership dan managerial skill growth ya. Jadi bagaimana suatu kepemimpinan dan managerial skill, keterampilan dalam kepemimpinan dan manajerial untuk pertumbuhan itu tingkatannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, ya, bahwasanya kita itu sebagai manusia itu level yang paling bawah adalah bagaimana mampu memimpin diri sendiri. Namanya adalah personal leadership. Baru ketika kita mampu memimpin diri sendiri, artinya apa memimpin diri sendiri? Memimpin untuk lebih disiplin, memimpin untuk lebih tepat waktu, memimpin untuk komitmen, memimpin untuk kita itu istilahnya taat pada diri sendiri terhadap goal-goal yang kita sudah buat, itu namanya personal leadership. Ya. Dan itu kita praktekkan selama 1 bulan ini pada saat Ramadan, betul ya. Setelah personal leadership ini kita mampu sebagai fondasi leadership, maka yang kedua adalah kita memimpin orang lain, ya, leading others. Jadi memimpin para pelaksana tutor dengan memberikan penugasan. Jadi kalau sudah mampu memimpin diri sendiri, kita bisa delegasikan. Lalu yang ketiga adalah leading manager, memimpin para pengatur. Ya, jadi bukan pelaksana saja, tapi yang mengorganisir organisasi bisnis kita dengan memberikan arahan dan sasaran-sasaran. Yang keempat ada fungsional manager. Bagaimana kita bisa mengatur salah satu fungsi dalam bisnis atau 4 fungsi dalam bisnis. Jadi salah satu atau bahkan 4-4-nya. Apa itu 4 pilar dalam bisnis? Kita mengenal istilah marketing, operasional produksi, SDM, dan juga keuangan. Itu kita sudah fungsional manager. Kemudian yang di atasnya lagi adalah menjadi business manager, artinya kita memanageri atau memanajemen suatu bisnis. Ya, ke atasnya lagi adalah group manager. Ya, kita memanageri masing-masing manajer bisnis. Ya, dan yang terakhir adalah enterprise manager, yang artinya kita sudah dalam bentuk manajer yang itu dalam bentuk suatu perusahaan, gitu ya. Nah, di sini ada 2 tingkatan. Maka 1 sampai 3 itu kita namakan leadership, ya. Kemudian 4, 5, 6, 7 itu kita namakan skill manajerial yang dominan seperti itu. Karena semakin ke atas kita tidak lagi bicara tugas, tidak lagi bicara arahan dan sasaran, tapi semakin ke atas kita bicara value dan bicara tentang pengaturan-pengaturan yang lebih umum tapi tetap lebih berimpact seperti itu ya. Sehingga di bagian 3 ke bawah itu namanya kita memimpin orang, sedangkan 4, 5, 6, 7 ke atas itu artinya kita mengatur sebuah bisnis. Nah, ini sebagai suatu fondasi ya keahlian bagaimana kita menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan manajerial seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga ya yang mau saya bahas di sini adalah dari sudut pandang entah Anda punya manajer atau Anda yang sebagai manajer dalam suatu bidang, Anda harus punya pemahaman bahwa oh saya harus memiliki suatu skill kepemimpinan dan manajerial dalam tingkatan tertentu. Semakin tinggi maka semakin komplit Bapak Ibu kemampuannya. Jadi jangan hanya puas dengan memimpin diri sendiri atau sudah punya tim yang sifatnya itu pelaksana, tapi tingkatkan terus potensi diri Anda sampai mampu memimpin manajer, mampu menjadi manajer fungsional, mampu menjadi manajer bisnis, mampu menjadi group manager sampai enterprise manager seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga setiap kali kita bicara tentang skill, sebenarnya tidak ada batasan akan suatu kepintaran Bapak Ibu atau suatu skill itu tidak ada batasan. Kita senantiasa harus punya sifat merasa bodoh dalam tanda kutip ya. Artinya apa?
Kita selalu belajar dari waktu ke waktu. Kenapa? Dunia selalu berubah. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, bahwasanya pada saat kita itu mau mengembangkan diri, kita selalu menemukan yang namanya masa-masa kritis, masa-masa sulit. Nah, ini seperti yang digambarkan pada ini ya, ilustrasi ada orang yang seperti mendorong sebuah batu yang besar, tapi dalam kondisi nanjak. Pada saat nanjak itu, susahnya minta ampun. Saya sedikit cerita ya. Sebelum saya itu bisa presentasi, mengajar, mentraining seperti ini, saya waktu kelas 3 mungkin ya, kelas 3 SMK waktu itu. Kita tahu bahwa SMK itu soft skill-nya sangat jelek sekali ya, karena memang kita nggak pernah diajarkan soft skill, yang kita diajarkan itu hanya hard skill saja. Kemudian saya berkesempatan untuk belajar kelas macam public speaking itu ya. Ngomong dalam waktu 5 menit saja, yang itu sudah ada kertasnya yang saya bawa, itu nggak bisa, Bu. Itu seperti apa namanya, mendorong suatu batu besar dalam kondisi menanjak. Susahnya minta ampun, keringet dingin, kemudian apa ya, istilahnya itu terbata-bata. Padahal kalau sudah turun dari panggung, sudah turun dari depan kelas, ya itu artinya, iya kok nggak keluar ya, kok lidahku ini kok ini ya. Nah itu gitu. Ini yang dinamakan tipping point. Nah, titik kritis. Bayangkan pada saat Anda itu yang mendorong batu dalam kondisi menanjak ini menyerah di bawah, maka Anda tidak akan pernah sampai ke atas. Nah, itu baiknya. Yang kedua, kalau Anda kita bahkan tahan aja, namanya perinya seperti itu. Kata Imam Syafi'i ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak bisa menanggung perinya belajar, maka kelak kamu akan menanggung perinya kebodohan. Jadi hanya melewati puncak ini tadi, suatu saat kita itu hidupnya lebih mudah. Kenapa? Karena sudah mengikuti turunan. Jadi gunung yang turunan ini. Nah ini adalah potensi kalau kita itu belum terbentuk gitu ya, itu sepertinya susahnya minta ampun. Tapi kalau kita nggak pernah menyerah, melewati tipping point kita, maka sebenarnya itu kita tinggal apa ya, mengunduh atau memanen hasil kerja keras yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini tinggal believing aja. Jadi suruh besok misi, oke siap ya. Terus besok misi materinya beda, oke. Nah itu ini saya dapatkan juga pada saat komunikasi mastery itu seperti itu Bapak Ibu. Nah ada istilahnya antara action dan impact itu, awal-awal actionnya itu thread gitu ya. Ini agak susah. Actionnya lama sekali tapi impactnya kecil. Tapi pada saat ini sudah terlatih, ini sepertinya sudah menemukan tipping point di titik sini ya. Nah, ini ya gap ini tadi, little a ini sedikit sekali actionnya, tapi langsung lonjakannya naik. Nah, ini yang namanya big impact. Ini namanya kalau kita sudah melewati tipping point. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga kemampuan mengenali potensi diri sangat penting untuk mengembangkan diri. Nah, kira-kira Bapak Ibu kuatnya di mana? Apakah kuatnya mungkin aspek komunikasi? Oh, kuatnya adalah di aspek data yang kita belajar kemarin, data. Kuatnya di aspek pembuatan sistem, atau kuatnya di aspek keuangan, hitung-hitungan. Nah, ini Anda harus punya ya kesadaran bahwa diri kita itu pasti punya potensi, dan bagaimana kita menemukan potensi itu dengan cara apa? Kita ya ambidek. Ambidek itu eksplorasi dan eksploitasi. Nah, itu seperti itu. Sehingga potensi diri adalah suatu kemampuan, entah berupa fisik, bakat, kecerdasan, dan sebagainya yang terdapat dalam diri kita, namun belum diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kita itu istimewa Bapak Ibu. Allah menciptakan kita itu luar biasa. Ya, Allah itu apa namanya, menjadikan kita manusia itu Allah
menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, ibaratnya gitu. Di antara makhluk Allah yang ciptaan Allah yang lain, bahkan lebih tinggi daripada malaikat apabila manusia itu mampu ya memaksimalkan potensi dirinya. Nah, kenapa? Anugerah Bapak Ibu. Ya, sehingga tugas kita ini karena Allah sudah percaya pada kita sebagai manusia, sebagai khalifah, tugas kita adalah menemukan dan mengembangkan potensi diri kita tersebut. Ya, sehingga jangan sia-siakan. Siapapun yang ada di sini, ada 28.000 orang yang ada di sini, ya, itu pasti Allah tidak memperjalankan kita dengan sia-sia atau dengan kebetulan. Semuanya pasti dibekali dengan keistimewaan-keistimewaan. Seperti itu ya. Nah, jadi tugas kita, yuk bareng-bareng ya kita belajar malam ini temukan potensi diri kita. Nah, itu. Karena seterbatas apapun diri kita, ternyata kita jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Kita coba simak video yang sudah saya siapkan ini, suatu berita yang ternyata mungkin bagi sebagian orang dengan kondisi orang yang seperti ini kayaknya nggak mungkin deh dia itu bisa maksimal dalam hidupnya. Tapi ternyata video ini bisa menginspirasi kita. Kita simak sama-sama ya. Maaf, suaranya nggak keluar ya? Iya, belum Pak Arvin. Dicentang dulu. Bentar, kayaknya saya salah share screen tadi ya. Jadi share sound-nya belum saya tekan ya. Oke. Di program Sapa Indonesia Siang, Saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Asep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Apalagi dengan jalan yang PSBB ya gitu ya, tapi masih bisa berjualan gitu, situasi ekonominya sedang ini. Jadi memang Bapak sering membantu ya orang ini Pak? Atau memang sering lihat Pak? Sering lihat ini. Ini kan bukan jualan ini saja ya, kadang-kadang di Masjid Agung jualan apa gitu. Bahkan daerah sekarang sudah pakai roda ya, ada kemajuan itu berobat. Dulu makan di ini ya cuma di Masjid Agung jual keripik, kerupuk kayak gitu. Karena ya. Ia dulu pernah berjualan mainan di rumahnya dan sengaja tak memilih untuk turun ke jalan karena tinggi tubuhnya kadang tidak bisa terlihat oleh pengendara, sehingga rawan untuk tertabrak. Namun dagangannya tidak laku. Acep pun terpaksa harus belajar melihat dunia lebih luas dan memberanikan diri untuk berjualan di jalan raya. Kini ia menjadi penjual tisu dan aneka keripik. Keripik ia beli dengan jumlah besar, kemudian ia kemas kembali dan dijual seharga Rp10.000 per paket. Setiap harinya, ia akan membawa dagangan ke pusat kota dengan motor 3 roda miliknya.
Saat tiba di keramaian, ia pun akan memarkir motornya dan berdagang berkeliling di pasar dan alun-alun. Aturan PSBB membuat warga yang biasanya ngabuburit di alun-alun kota Tasikmalaya kini sepi. Meski penghasilannya berkurang, ia terkadang menyedekahkan sebagian keripiknya untuk warga lain yang membutuhkan. Yang sekarang diadakan PSBB, jadi semakin sulit bagi saya. Mungkin bukan hanya saya saja, tapi bagi para pedagang-pedagang yang lainnya juga mungkin terdampak. Tapi bagi saya memang bukan berarti saya berhenti, tapi saya terus berusaha untuk memikirkan harus bagaimana. Sempat kemarin putus asa juga, cuman bukan berarti putus asa bukan karena apa-apa ya, karena situasinya ya, karena memang kemarin Tidak memungkinkan barang-barang saya itu tidak semua terjual. Karena di luar kemampuan saya gitu. Kalau kita dipaksakan mungkin saya tidak sanggup. Jadi ya sudahlah, saya sedekahkan ke masyarakat sekitar sini, terutama yang di tetangga-tetangga yang ada di sini. Kekurangan yang dimiliki bukan hambatan untuk menjalani hidup. Pandemi COVID-19 tak hanya berimbas pada dirinya, namun pada banyak rekan-rekan lainnya sesama pedagang. Ia ingin menebarkan kisah kemandirian sebagai pesan untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, apa hikmah dari video yang saya putarkan? Jadi kita kalau merasa diri kita kurang, kemudian kita melihat video ini dan kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya ketika melihat video ini kita merasa tertampar gitu ya, bahwasanya dengan segala keterbatasan kita masih bisa fokus pada kelebihan-kelebihan diri kita, seperti itu. Ya, seorang yang disabilitas yang mungkin dia berhak untuk mungkin mengeluh, berhak untuk mungkin menyerah, gitu ya. Tapi dia tidak melakukan karena apa? Dia masih merasa bahwa banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan, bahkan dia tidak hanya sekedar mungkin minta pertolongan, tapi dia yang menolong, yang menyedekahkan dagangannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kan luar biasa bagi kita. Jadi seperti itu. Banyak juga kisah-kisah yang lainnya yang mungkin sudah saya siapkan, tapi kita mungkin waktunya saya dikasih waktu berapa, saya lupa tadi tanya ke Mas Andri. Mas Andri, saya sampai jam berapa? Sampai jam 9, Pak Arvin. Tapi biasanya peserta memang jam 10. Kasih pengantar ya. Iya. Ya, aman Pak Arvin. Monggo. Kami selesaikan. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan motivator satu ini ya. Ya, kita bisa ambil hikmah. Orang yang disabilitas juga sejak lahir dia menjadi suatu motivator. Dia yang istilahnya punya perusahaan, memperkerjakan 12 orang dan dia menginspirasi. A lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids on the phone? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. Jadi Just give akhirnya up. suruh menyerah aja. Just give up. Gitu ya. Just give up. Tapi luar biasa. Just give up. Biasanya adalah
ternyata The title of the message that I've been given is manusia Transforming the Walls into ternyata masih Doors. banyak The line that I potensi yang like bisa to kita use is changing maksimalkan. obstacles Kita into nggak punya tangan, opportunities. nggak punya I kaki, know that there dia are a bisa billion people melakukan going hungry today. segala aktivitas I yang know that lebih this year banyak a dari million orang people will normal commit sekalipun. suicide. Masih bisa I berenang, know today there are masih 120 bisa million slaves, terjun payung, and I've met sex masih bisa slaves, selancar, and I've masih seen bisa the top berkendaraan, of ya, the masih pyramid bisa as sepedaan, far ya, as luar biasa. business and met Jadi the tidak ada billionaires. alasan untuk I've met kita itu menyerah, Bapak. bankers, Nah, itu and I've juga also met orphans. mindset We're all yang looking for something. harus We're all kita looking for tanamkan hope. Just because you kepada were born diri with kita hope. dan kepada No, diri we're kita born with bahwa pain. kita bisa berkembang. We're born Ya, and live through jangan fokus difficulty. pada apa yang And kita in our tidak life, punya, my parents always tapi taught me fokuslah kepada that even though we apa don't yang know why I was kita born punya this way, dan apa yang that we have a potensi choice. belum Either to be kita angry for what keluarkan. we don't have, Itulah biasa or ya. thankful for what Jadi we do have. kita harus bersyukur The world is a atas hurting apa place, yang and the ada world needs yang hope, and kita the world miliki, needs love. dan kita harus Without bersabar hope, atas apa feel yang like, segera kita why are akan we here? keluarkan At age dalam 8, I thought potensi diri that I kita. should commit suicide. Seperti itu. Jangan At ada age 10, pikiran kalau Tried to drown wah, myself in saya 6 kayaknya inches of 15 seperti ini. centimeters of water. Saya kayaknya In my gaptek. home. Saya kayaknya Told my dad I just kalau want to menyala. Ini relax. kan sering But really, kita I wanted to dengar end my life. suara-suara, kata-kata negatif yang itu didn't have justru hope. menjustifikasi kita, yang Thought I justru didn't have. membuat diri kita itu semakin Today you can see that I had hope. terpuruk. Ya kan? I've been speaking at 5 congresses, Poinnya I've met adalah 7 bagaimana presidents kita punya all around the world. harapan, My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face in the last 48 hours. Allah pasti menciptakan hamba-hambanya ini adalah Here in hamba-hamba Serbia, yang we've reached 5 million through me. yang sempurna. Tinggal sebagai I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife. And I don't need hands to hold Anda her tahu hand. berlian itu terbentuk I only want to hold her heart. And you know how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into tekanan good. yang sangat tinggi And yang even more special. menjadikan The greatest 2 days in anyone's menjadi life. berlian The day you yang were born sangat keras and the day you knew dan why. menjadi berlian There's a yang greater purpose sangat for my life. berkilau. Nah, seperti itu. Ya, I am here for a reason. apa yang bisa Sure, kita lakukan? I didn't get a Yang miracle, bisa Anda lakukan adalah but I realized untuk something. menggali potensi diri God doesn't itu, change my Anda harus circumstances, tahu apa He's tujuan going to use Anda, my life to be apa a miracle for alasan someone else. Anda When you mendirikan don't get a miracle, you can apa still be a alasan miracle for Anda someone. menjadi pemimpin. And if you haven't found that peace of knowing Itu who ada you are alasan and why yang you're kuat. here, Kalau I want you tidak to know ada that's alasan how yang I've kuat, overcome. maka I don't have any walls. cukup My kok book's hidup called kita Life itu Without untuk diri Limits. sendiri. And what will Iya be, kan? will be. Kalau nggak ada I've acted in a kuat, short ya film, sudah, kita 30 apa awards. I adanya got saja. Best Actor in Ya, a Short Film. itulah Done my yang own music membuat kita video. I've written tidak 2 books, terdorong first book, maju. 30 languages, Nah, 800,000 oleh karena copies. itu, I'm 29 kita and we istimewa, know maka a billion kembali. people know who Temukanlah I diri am. kita, temukanlah potensi. Ya, Not to bring up my sekalipun pride kita or my sudah name in terlambat, this, trust me. ingat I'm just like you. lebih baik terlambat But I daripada hope tidak you sama are sekali. inspired to know Dan that if I istilahnya can dream tidak ada big, kata terlambat. so can you. Ya, sebelum ajal itu mendekat. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ada suatu konsep yang menarik bagaimana kita bisa menemukan atau mengembangkan potensi diri kita sehingga hidup kita itu lebih bermakna, hidup kita itu lebih enjoy, bahkan kita itu senantiasa apa ya, seolah-olah ya kehidupan kita itu senantiasa dibutuhkan, kemudian bermanfaat, bermakna, berharga. Itu ada suatu konsep di Jepang itu namanya ikigai. Apa itu ikigai? Ikigai adalah suatu pertemuan yang dimana ketika kita mengerjakan sesuatu itu pertemuan di antara apa yang kita cintai, ya, kemudian apa yang kita kuasai, kemudian apa yang dibutuhkan oleh dunia, dan apa yang dibayar dari kita atas apa yang kita lakukan. Empat-empatnya kalau kita ketemu,
maka itu yang dinamakan ikigai, hidup yang bermakna. Nah, begitu. Sehingga kalau cuman kita menyukai bidang tertentu, kemudian kita ahli di dalamnya, tapi kita tidak dibayar untuk itu dan dunia tidak membutuhkan, berarti kita hanya bekerja berdasarkan passion, ya kan? Kalau kita punya keahlian dan kita dibayar atas itu, tapi keahlian itu tidak kita sukai dan dunia tidak membutuhkan, itu namanya profesi, ya kan? Kalau kita punya hal yang kita sukai, dunia membutuhkan itu, tapi kita tidak menguasai bidangnya dan kita tidak dibayar atas itu namanya misi atau misi sosial. Nah, kayak kita itu banyak misi sosial, gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan punya dunia membutuhkan itu dan kita dibayar untuk itu, maka artinya kita punya suatu pekerjaan. Dan ikigai adalah memiliki, dan itu beririsan di tengah, dan itu namanya adalah ikigai. Bagaimana kita punya makna, kita punya kita punya alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu. Oke, maka coba ini bisa Anda screenshot, ya, Anda coba renungkan, gitu ya, kira-kira apa ikigai Anda. Tulis di sini ya, apa yang Anda sukai. Ya, oh saya itu suka dengan hal-hal yang berbau, tulis tentang kecantikan, tentang kulit, tentang bayi, tentang mesin, tentang buku, apa aja, tentang public speaking, komunikasi, silakan. Kemudian apa yang Anda kuasai, tulis saja. Saya punya skill manajerial, saya punya skill komunikasi, saya punya skill IT, saya punya skill apapun itu tulis 5 hal yang Anda kuasai. Kemudian hal apa yang Anda dibayar untuk itu? Saya mentraining, dibayar untuk itu. Saya mengelola perusahaan, saya digaji untuk itu. Saya sebagai teknisi, saya digaji untuk itu. Nah, misalnya gitu ya. Apapun ya yang menghasilkan uang, tulis 5 hal itu. Kemudian Anda juga cari apa yang dari Anda yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia membutuhkan dari saya tenaga kesehatan. Saya background-nya dokter. Nah, dunia membutuhkan saya untuk membuka lapangan pekerjaan. Saya pengusaha yang punya kendaraan atau industri yang padat karya, misalnya. Dunia membutuhkan ya mengentas kemiskinan. Dunia membutuhkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya seorang guru, gitu ya. Maka 4 hal ini kalau digabungkan, maka ikigai saya adalah saya seorang yang passion dalam bidang pendidikan. Saya menguasai bidang trainer, mentoring dan sebagainya. Kemudian dunia membutuhkan pengusaha-pengusaha muslim yang kuat dan sebagainya, dan saya dibayar untuk itu, maka saya adalah seorang, itu gitu ya, itu adalah ikigai. Istilahnya kalau Coach Ridwan sering bilang bahwa Coach Ridwan itu seperti toanya Allah. Nah, itu Coach Ridwan sudah menemukan ikigai. Beliaunya sudah menganalisis apa yang disukai, apa yang dikuasai, hal apa yang dibayar untuk itu, dan dunia membutuhkan itu semua. Nah, itu gitu ya. Boleh, silakan Bapak Ibu ya merenungi kira-kira ikigainya apa, seperti itu ya. Oke, sudah Bapak Ibu? Ya. Dan berdasarkan riset Bapak Ibu, potensi terbesar yang dimiliki semua orang ternyata adalah kekuatan pikiran, the power of mind. Ya, atau kita sering ya kalau dalam suatu seminar-seminar itu seringkali kalau kita seminar pengusaha, mindsetnya yang dirubah lah, itu betul itu memang. Kenapa? Karena ya perbedaan kita yang paling mendasar
manusia satu dengan manusia yang lain, kalau kita levelnya itu berbeda, itu perbedaan yang paling mencolok adalah soal mindsetnya. Mungkin kita belum mencapai level orang yang di atas kita, itu karena level mindsetnya beda. Mungkin belajarnya kurang, gaulnya kurang, mindsetnya kurang. Nah, itu gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah anugerah yang paling luar biasa yang dimiliki oleh manusia, seperti itu. Nah, kita akan coba simulasi, kita akan coba ada kuis gitu ya. Bapak Ibu, jawab pertanyaan ada di layar kaca, lalu Anda coba jumlahkan jawaban Anda, apakah lebih banyak jawaban yang A atau lebih banyak jawaban yang B. Nah, coba ya, misalkan ini ya, coba ditulis saja simulasi di kertas gitu ya. Mana hal yang lebih mudah kamu ingat? Wajah orang yang baru kamu kenal atau nama orang yang baru kamu kenal? Tulis, kalau pilih A silakan A, kalau pilih B silakan B. Tutup mata dan bayangkan buah atau hewan favoritmu, apa yang muncul, wujudnya atau tulisan nama buah. Nah, itu ya. A atau B dan seterusnya. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Nah, 3 menit. Silakan. Kalau sudah, ya silakan nanti paling banyak Anda jawabannya yang A atau yang B. Nah, coba di total. Oh, jawaban A saya ini kan ada pertanyaan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Oh, jawab yang A saya 5, yang B cuma 3, berarti Anda tulis yang A gitu ya. Kalau misalkan B-nya lebih banyak, Anda tulis yang B gitu ya. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan ya. Wah, Pak Sulaiman 50-50 ya, 4 dan 4. Silakan. Oke. Dimungkinkan 50-50 ya. Oke, ada A, ada B, B, ada yang 50-50. Silakan yang masih nyimak, silakan kita coba tes sederhana. Kira-kira kita lebih banyak pertanyaan jawabannya itu jawaban A atau jawaban B gitu ya. Sudah? Cuma 5 orang? Waduh, ini pesertanya berapa? 330 ini pesertanya. Masih 50 orang. Oke, ada yang lain atau belum jawab? Oke. Terus apa lagi? Wah, banyak yang A ya. Ini oh, A semua. Betul, apa semua? Betul. Ekstrim ini ya, A semua ya. Ya, 5A. Oke, A juga ya, A juga. Yang B cuma 2 ya. Oke. Dan ini yang jawabannya adalah seperti ini ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Bapak Ibu, tapi kita hanya berbicara tentang karakteristik. Kira-kira kita itu karakteristik otak kita itu dominan otak kanan atau dominan otak kiri ya, itu gitu ya. Jadi kalau Anda jawabannya adalah yang A, berarti Anda dominan otak kanan. Ya, karena yang dibayangkan itu wujudnya, kemudian gambarnya gitu ya. Kemudian apa itu otak kanan itu orang kreatif, ya toh? Nah, penuh rasa ingin tahu, suka imajinasi, ya, seling mengikuti apa kata hati daripada otakmu. Orang lain iri karena kamu selalu bersemangat dan penuh kreativitas, ya kan? Ini hasilnya. Kalau otak kiri, ya dia sukanya itu namanya, sukanya itu datanya, gitu ya. Jadi orangnya itu loh solutif, ya, punya perencanaan yang bagus, detail, dan orang iri karena kamu punya wawasan yang luas, seperti itu ya. Jadi kalau itu gimana? Berarti imbang, ya kan? Jadi antara kiri dan kanan imbang. Tentunya kuis ini atau tes ini hanya sekilas, ya, sekilas membaca dominasi otak. Idealnya dilakukan secara offline dan harus cepat jawabnya, cepat. Nah, itu seperti itu. Nah, karena ini online mungkin tingkat akurasinya masih ya ada margin of error-nya, itu seperti itu. Kalau A itu kanan Pak, ya karena kita bisa lihat jawabannya adalah wajahnya, wujudnya, santai orangnya, ngelamunan, ya halu, kreativitas gitu ya.
Itu gitu ya, petualangan ya. Tapi kalau B itu wah mikirnya itu data, matematik gitu ya. Jadi dia harus penuh pertimbangan logis ya, perencanaan seperti itu ya. Kalau B itu adalah otak diri seperti itu ya. Nah, jadi hebatnya dalam otak manusia itu Bapak Ibu ya adalah terdiri dari sel-sel atau yang dinamakan neuron. Jadi orang dewasa itu punya 1 triliun sel dan kecerdasan manusia diukur dari seberapa banyak hubungan antar sel yang terbentuk. Jadi semakin kita itu usianya tua, nggak boleh kita itu semakin males belajar, males ke seminar, males ikut training, itu nggak boleh. Kenapa? Nanti otaknya mengkerut. Risetnya begitu ya. Risetnya itu otaknya mengkerut. Artinya apa? Tambah kecil, nggak pernah dilatih. Hubungan antar selnya itu putus. Ketika hubungan antar selnya putus, itu yang mengakibatkan piku ya gitu. Ya, ini luar biasa. Nanti saya jelaskan risetnya juga. Itu seperti itu. Nah, ini risetnya. Jadi riset ini dilakukan oleh Profesor David Snowdon, Profesor Kedokteran Universitas Kentucky, gitu ya. Jadi ada biarawati di School Sister of Notre Dame yang usianya mencapai 85 sampai 90 tahun. Mereka tidak menderita Alzheimer alias pikun dan lain-lain, ya, gula di dalam otak itu. Kenapa? Karena mereka terus belajar dan terus beraktivitas sehingga mengatasi kelumpuhan otak. Jadi nggak pikun, umurnya lebih panjang dibandingkan dengan biarawati yang hanya memasak dan membersihkan kamar. Ini penting. Jadi siapa bilang semakin tua nggak usah terlalu mikir, lah itu juga penyakitnya. Ya harus mikir. Itu apa? Stres, gitu loh. Jadi tetap harus pikir tapi happy. Lah itu gimana caranya, gitu loh. Ayo, kita mikir kalau misalkan uangnya banyak mungkin happy, kan gitu kan. Kita mikir kalau keluarganya harmonis kan happy. Jadi yang nggak boleh itu nggak mikirnya Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu stresnya. Nah, gitu ya. Jadi tolong bedakan. Semakin yang kita dalam manajemen stresnya, bukan manajemen pikir. Mikir aja. Stresnya yang nggak boleh. Nah, seseorang yang dia itu terus belajar, terus bertumbuh, terus dia itu naikkan kapasitas dan sebagainya. Nah, ini risetnya tidak menderita Alzheimer gitu. Ya, itu ada 700 biarawati yang mengembangkan otaknya untuk diteliti oleh Profesor David Snowdon. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Model otak yang tidak dirangsang dengan koneksi yang sedikit koneksi yang terinteraksi. Jadi pedot kabeh, ya kan, putus semua, ya. Jadi sedangkan ini adalah model otak muda yang kaya dengan koneksi berkat rangsangan aktivitas. Kon mikir, kon baca buku, kon sinau, kon ngajar. Coba itu kita lihat guru-guru besar itu, ya, dosen-dosen besar gitu ya. Itu kan usia 75, ya. Kita lihat ilmu kita aja, luar biasa ini. Itu kalau dibedah otaknya mungkin terkoneksi semua itu, nggak lupa, ya, nggak pikun gitu kan. Nah ini diadopsi dari buku Hendricks, ya, Impact the Environment on Brain Development, karya Profesor Maren C. Diamond. Nah itu kayak gini Bapak. Sehingga saya himbau, kalau boleh saya wajibkan, mari kita sama-sama belajar dan naikkan kapasitas. Kalau SPC itu begini, ya kan? Imannya ditinggikan, ilmunya dipanjangkan, amalnya dilebarkan. Terus kapasitas. Tidak ada istilahnya tua. Tua hanya angka. Ya, tapi berbicara pertumbuhan, berbicara belajar, berbicara kita naikkan kapasitas, tidak mengenal usia. Sepakat Bapak Ibu? Kalau sepakat coba ketik di kolom komentar. Sepakat gitu ya. Setuju. Nah itu gitu. Ini kita harus kembangkan
diri kita, ya kan? Nah, betul. Lah, gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi bayangkan, Bapak Ibu, kita sebenarnya, ya, itu rata-rata punya 1 triliun neuron sel tadi yang di otak tadi, ya kan? Sedangkan lebah, bayangkan, lebah itu hanya memiliki 7.000 neuron. Nah, lebah itu. Perbandingannya Bapak Ibu, ya, lebah itu dapat membuat dan merawat sarang madu, mengukur jarak, mengumpulkan nektar, dan memproduksi madu dan melakukan komunikasi dengan lebah yang lain. Dia hanya punya 7.000 neuron. Artinya apa? Hewan lebah itu bisa membuat, ya, membangun sarang, maintain sarang, mengukur jarak, mengumpulkan nektar, membuat madu, sampai komunikasi dengan lebah yang lain. 6 tugas dalam satu waktu. Padahal dia hanya otaknya itu punya 7 neuron. Manusia punya 1 triliun. Jadi kalau kita ibaratnya ada mungkin kita punya satu tugas merasa berat, kita punya mungkin tambahan lagi tugas merasa berat. Nah, ini berarti sebenarnya kita itu belum memaksimalkan fungsi otak kita, belum memaksimalkan fungsi, ya, akal kita. Itu seperti itu. Kenapa? Karena perbandingannya adalah lebah tadi 6 tugas dalam sekali waktu, bisa hanya 7 neuron. Nah, gitu. Makanya di The Incredible Human Brain itu mengatakan bahwasanya seandainya otak kita itu dioptimalkan, Bapak Ibu, kita dapat mengingat 10 informasi baru dalam 1 detik. Otak kita mempunyai kemampuan mengingat informasi 1 angka yang diikuti angka 0 yang panjang lebih dari 10,5 juta kilometer. 1, 0, 0, 0, 0, 0, ini saya papan tulisnya nggak cukup, sampai 10,5 juta kilometer. Ini kalau diilustrasikan, ini kalau pernah lihat film apa ya, Lucy atau apa itu ya, ketika orang tuh punya kemampuan diilustrasikan mengoptimalkan 100% kemampuan otaknya, gitu ya. Otak manusia bisa menyimpan informasi yang ada di semua perpustakaan dunia. Hebat ini ya. Dan bayangkan, otak kita akan penuh jika kita belajar 1 hal baru setiap detik selama 30 juta tahun. Jadi nggak ada alasan saya burn out, saya stres, saya ini. Itu gara-gara kita tidak memahami bahwa luar biasa Allah menciptakan potensi akal kita, potensi otak kita itu. Itu yang harus kita aware, sadari. Itu ya. Jadi ya, kita punya tugas sebagai khalifah fil ard, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan perangkat yang sedemikian hebat dalam diri kita. Nah, kita harus nyadari itu. Nah, itu poinnya ya. Nah, ini coba ada 3 orang yang bisa kita tengok ya. Mezofani, dia punya kemampuan berbicara dalam 60 bahasa. Kita sebagai orang biasa yang belum mengoptimalkan otak kita, 2 bahasa udah pusing. Tambah bahasa Arab, tambah pusing lagi. Ini 60 bahasa. Gitu ya. Dan Michael bisa mengingat nama dan nomor telepon dari direktori telepon di LA. Gitu ya. Terus kita nggak usah bilang LA lah. Surabaya aja ada berapa penduduk. Jika yang punya telepon, suruh ngafalin tanpa melihat kontak ini, kan ternyata ada orang yang bisa. Mungkin dia sudah mengoptimalkan dalam hal mengingat nama dan nomor telepon. Yogisa bisa mengulang 1000 frase secara benar berurutan dalam sekali dengar. Jadi ilustrasinya, coba ulangi perkataan saya dari Assalamualaikum, dari pantun tadi. Nah, Yogisa itu bisa mengulang teng 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 sampai sak pantun-pantunnya, sak apanya itu yang saya utarakan tadi secara urut 1000 frase, ya kan, benar dan urut dalam sekali dengar. Luar biasa, ya kan.
Jadi banyak hal luar biasa di luar sana yang mungkin kita perlu informasi itu. Wih, luar biasa. Mungkin saya punya potensi yang belum saya maksimalkan. Cuman saya nggak pede saja. Ya kan? Maka yakin aja. Jangan percaya diri tapi percaya Allah. Asik. Kan gitu ya. Nah, kapasitas potensi otak manusia rata-rata kita semua ternyata menggunakan kapasitas otak risetnya itu kurang dari 4%. Ya, kayaknya ini tadi nih, ya kan? Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, ternyata otak kita, akal kita itu seperti raksasa yang tidur, ya kan? Sleeping giant. Jadi belum dibangkitkan saja potensinya. Banyak orang yang tidak mampu menggunakan kapasitas potensi otaknya. Kenapa? Karena ada mental block. Jadi sebenarnya bisa, cuman karena ada mental block, oh sudah dijustifikasi dulu. Gaptek lah itu sudah, sebenarnya gaptek bisa belajar, cuman karena sudah kena mental block, akhirnya nggak mau belajar. Gitu kejadiannya. Dan itu tidak hanya terjadi pada diri kita. Tim kita melakukan itu. Tim kita sudah begini, sudah merasa, saya Pak nggak bisa Pak. Dikasih tugas Pak, loh kok saya Pak? Nah itu sudah mental block. Kayaknya nggak bisa Pak nyampe target segitu lah, itu sudah mental block namanya Bapak Ibu. Nah, itu juga. Sehingga bagaimana kita menghancurkan mental block seperti seorang karate yang memecahkan balok es bertingkat-tingkat, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah exercise. Jadi kita latih sampai hancur Bapak Ibu. Maka di dalam kaidah kita menumbuhkan orang dan menumbuhkan potensi diri, kaidahnya cuma 5, ya kan? Apa? 1 latih, 2 latih, 3 latih, 4 latih, 5-nya latih. Ya, latih terusnya. Bahkan di dalam bukunya Outlier, ya Malcolm Gladwell mengatakan Astagfirullahaladzim. Tadi suara saya masuk nggak? Ada yang bisukan saya ini tadi soalnya. Masuk. Oh masuk ya? Oh kayaknya kepencet ya. Oke, siap. Jadi Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier menuliskan bahwasanya ada istilah magic number. Ya, magic number itu apa? Jika Anda ingin melatih satu keahlian, maka Anda harus latih satu keahlian itu selama 10.000 jam. Pernah dengar angka itu? Ya kan? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya, misalkan kepingin mengembangkan potensi diri di bidang public speaking, maka Anda harus melatih public speaking ya dengan audiens dan kondisi yang tertentu selama 10.000 jam. Kalau 10.000 jam misalkan saya satu hari ngisi Zoom misalkan gitu ya, selama 10 jam satu harinya, maka 10.000 jam itu saya membutuhkan waktu selama 1.000 hari Bapak Ibu. 1.000 hari non-stop tanpa putus, maka saya akan tempuh dalam waktu kurang dari 3 tahun. Baru saya bisa dianggap apa? Public speaking handal. Jadi kalau belum 10.000 jam, masih belum terlatih. Nah, gitu. Pun sama untuk keahlian yang lain. Ada yang kepingin melatih kepemimpinannya, ya salah satu mungkin indikatornya adalah memimpin rapat secara efektif, maka Anda harus memimpin rapat selama 10.000 jam. Kalau satu hari Anda rapatnya cuma 2 jam, maka butuh waktu berapa tahun? Berapa hari? Ya, kalau 2 jam satu hari, rapat tiap hari, non-stop, tanpa libur, minggu tetap rapat 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, maka Anda membutuhkan waktu kurang lebih berapa? 2.000 hari. 2.000 hari kalau dibagi 1 tahun, misalkan 300 hari, misalkan, gitu ya, maka ketemunya Anda membutuhkan waktu 7 tahun. Kurang dari 7 tahun, Anda bisa menjadi pemimpin yang handal dalam memimpin suatu rapat yang efektif.
Jadi latih itu mental blocknya hancur gitu. Ya gitu ya, gitu ya, itu gitu ya. Jadi itu potensi kita sering terhambat soalnya karena apa? Mental block. Nah itu seperti itu ya. Nah, sehingga ayo kita hancurkan mental block itu, ya kan? Informasi yang sudah melekat dalam pikiran seseorang seringkali dianggap sebagai kebenaran mutlak. Padahal bisa saja salah. Misalkan saya itu orangnya nervousan. Oh iya dulu nervous. Kenapa? Gak biasa. Itu harus di-crack gitu kan. Harus dibongkar itu mental block. Value yang sudah dianut, yang sudah tertanam dalam pikiran, yang katanya sulit dirubah, ternyata itu kita bisa benahi keyakinan yang keliru tersebut dengan kita menginstal ulang pikiran kita. Nah, ini gitu. Jadi kalau kita install ulang saja, oh ya kalau dulu kan saya belum pengalaman. Tapi kalau saya ternyata latihan, ternyata enggak juga ya. Bisa juga ya saya mulai berkurang groginya. Oh ternyata kenapa kok saya itu dulu nggak bisa ngomong, kok keringat dingin, kok bicara di depan 5 menit saja sudah nggak bisa. Oh karena saya persiapannya kurang, persiapan ke materi, nggak persiapan mental. Oh ternyata ada tips and triknya. Sebelum ngisi harus ke belakang dulu, sebelum ngisi harus minum air putih dulu, tenangkan diri, tarik nafas. Oh ternyata ada ilmunya. Setelah mempelajari ilmu, lambat laun mental blocknya sudah retak, ya. Retak, akhirnya kita bisa patahkan mental block. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, pada saat kita itu keluar dari zona nyaman kita, ya masalah terbesar kita bukan pada orang lain, tapi masalah terbesar kita adalah di internal kita, yakni mental, takutannya, banyak alasan, negatif thinking, ya. Itu karena apa? Kita tidak mau melangkah atau tidak mau keluar dari zona nyaman. Sehingga kita harus pilih mau tetap nyaman dalam kondisi saat ini atau ingin meraih impian-impian yang lebih besar. Karena tidak ada keamanan dalam suksesan. Sukses harus diraih dengan kerja keras. Sukses harus diraih dengan apa? Dengan belajar. Belajar tidak ada yang gampang. Belajar ilmu tidak datang dengan sendirinya. Ilmu harus dijemput melalui guru, melalui komunitas, melalui apa kan gitu. Itu semuanya adalah aktivitas kita keluar dari zona nyaman. Ya. Nanti kalau kepingin zona nyaman banget, nanti di surga bareng-bareng. Nah, itu asik ya? Iya kan? Nah, itu gitu ya. Jadi kalau di dunia waktunya kita kerja keras, nanti di surga waktunya nyaman-nyamanan. Oke? Ya. Nah, jadi kalau saya Bu Yoni, tim Anda kalau yang masih nggak kepingin keluar dari zona nyaman di dunia, itu nanti telepon malaikat aja. Ini tolong dijemput karena dia pengen zona nyaman ya. Gitu ya. Oke, next ya. Big mindset dan growth mindset. Yang zona nyaman tadi adalah big mindset. Jadi otaknya digembok. Wes, menurut saya yang benar ini ya. Tapi kalau growth mindset bertumbuh otaknya. Ya, kenapa dunia berubah? Sekarang ya dulu katanya jualan yang laku itu offline ya. Terus muncul yang namanya online digital. Nggak lama lagi ini sudah AI, sudah artificial intelligence, sudah gini. Wah, ya itu dunia semakin cepat. Maka kita harus semakin bertumbuh, ngikuti Pak. Nggak bisa kita nyantai-nyantai, iya kan? Nggak bisa ya udah sekarang kan udah bukan era saya. Oh nggak bisa. Kita tetap harus bertumbuh dan kita bertumbuh bareng-bareng antar generasi, ya kolonial, milenial itu sama-sama punya growth mindset. Yang artinya kita dalam 5 situasi itu selalu ya di kendala, tampak tegar, bertahan dalam kendala, dalam keadaan ada tantangan, ya punya keinginan kuat untuk belajar, berkembang, pantang mundur.
Kalau suksesnya itu orang lain kita belum jadi sukses, nggak apa-apa. Kita jemput orang lain tersebut sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran. Kalau kita mendapatkan kritik, maka kritik itu penting atau sangat berguna dalam pembelajaran kita. Dan dalam situasi kita masih merintis, kita masih usaha terus-menerus, maka seorang yang growth mindset harus bekerja keras dengan usaha yang terbaik, sebab jalan menuju perkembangan yang baik dan sukses adalah effort terus-menerus, ya kan? Nah itu, sehingga yuk kita dalam proses menuju growth zone itu kita ternyata melalui zona-zona di dua sebelumnya. Apa itu zona takut sama zona belajar? Ya wajar. Kenapa kok kita itu keluar dari zona nyaman itu selalu kurang percaya diri, bahkan sering alasan, mudah dipengaruhi? Itu sudah tahap. Yang tidak boleh kita lakukan adalah mundur lagi ke comfort zone. Tetap maju aja ke learning zone, habis itu ke growth zone. Nah, jangan sampai ke comfort zone lalu kita mundur lagi, ya kan? Mundur lagi, setelah gak bisnis-bisnisan, ruwet bisnisnya, ya wis pokoknya ORP disebut mulai nyantai. Berarti bukan hanya comfort zone itu, Anda mundur ke play zone, zona bermain, pengennya seneng-seneng, gak punya tujuan, gak punya tanggung jawab, kan gitu. Nah, sehingga ini roadmap-nya supaya Anda itu masuk ke dalam growth zone harus melewati zona takut dan zona belajar. Karena di sana kita menuju ya, orang yang dipimpin menjadi orang yang harus memimpin. Ini substansi daripada manusia, bahwa manusia adalah seorang yang diutus untuk menjadi seorang khalifah fil ardh. Mimpin. Jadi siap dipimpin, siap memimpin. Jangan hanya siap dipimpin saja. Waktu memimpin, belum siap, tapi harus siap memimpin. Seperti itu, ya kan? Oke, seperti itu. Dan ini adalah beberapa hambatan dalam proses perubahan diri. Di antaranya berpikir tertutup, penyaringan negatif, mental saya sudah tahu, mental sudah puas dengan keadaan ini, dan memberi label sendiri. Oke, mungkin ini saya akan bahas sambil juga kita berdialog dan bertanya jawab. Kira-kira itu mungkin dari saya. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jadi biar kita ada interaksi ya Bapak Ibu. Kira-kira mungkin bisa kita tanya jawab, Mas Andri. Silakan, Mas Andri. Baik, Masya Allah, keren banget nih teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan mulai dari why-nya, kenapa, ada contohnya, dan kemudian ada tahap-tahapan, step by step-nya sudah disampaikan. Nah, ini dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang bagi teman-teman, oh saya kok gini ya, Coach, atau gini. Nah, coba mungkin di malam hari ini kita bisa sharing, kita bisa tanya gitu kan. Nah, harapannya teman-teman mungkin ada kebingungan atau hal-hal yang mungkinnya jadi tanda tanya, silakan bisa untuk ditanyakan atau didiskusikan. Nah, mumpung masih ada waktu, insya Allah kita silakan untuk teman-teman bisa bertanya di chat kolom komentar atau langsung raise hand, silakan, bisa banget. Oke, silakan nih teman-teman. Boleh raise hand, boleh di kolom komentar atau langsung open mic, boleh. Nah, ini. Oke, silakan teman-teman. Mungkin belajar tips untuk melewati zona nyaman, comfort zone. Nah, silakan, silakan. Oke, silakan teman-teman bisa untuk chat di kolom komentar, mungkin ada yang tanyakan. Masih ada waktu kita, insya Allah teman-teman bebas nih mau bertanya tentang apa nanti di seputar materi kita pada malam hari ini. Kalau mau raise hand silakan. Bisa. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana membuat mental block kita biar apa ya? Biar kita tidak mental block tadi. Nah, step-stepnya sudah disampaikan.
Oke, saya lihat di chat masih belum ada. Oke, dan kami informasikan juga ya untuk teman-teman ya. Oke, Pak Rian mau tanya Pak. Baik, silakan Pak Rian. Bagaimana pertanyaannya Pak? Silakan mau langsung unmute boleh atau chat di kolom komentar, chat di kolom komentar juga boleh. Oke, ada pertanyaan dari Pak Rian Coach. Bagaimana cara merubah orang yang mental block? Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi, cara merubah orang yang bermental block. Nah, ini yang jangankan orang gitu ya. Jadi kita itu sering kali ini ya, menurut saya kadang juga seperti itu sih, nggak usah jauh-jauh ya kan. Kita sama pasangan itu kan kepingin pasangan saya itu harusnya seperti ini, gitu. Mentalnya itu jangan mental block, kira-kira gitu kan? Ya, harusnya mental bertumbuh lah itu kesalahan fatal sih. Adalah kita berharap kita bisa merubah orang lain. Jadi tugas kita itu bukan merubah orang yang bermental block menjadi dia tidak mental block. Itu bukan tugas kita. Tugas yang merubah mental block itu adalah orang itu sendiri. Sehingga kalau kita sebagai pasangan, sebagai business owner mau merubah mental tim kita, mau merubah ini angle-nya jangan Anda yang merubah. Kalau Anda yang merubah itu kayaknya susah gitu ya. Kenapa? Ya karena selama dia tidak mau merubah ya nggak bisa. Jatuhnya itu kayak misalkan gini, seperti kita itu mau masuk kamar, gitu ya. Ternyata kamarnya itu dikunci, ya, dikuncinya dari dalam. Gimana caranya kita masuk ke kamar tersebut? Ya, misalkan yang punya kamar itu di dalam kamar gitu ya. Kan caranya adalah kita dobrak, berarti kita rusak kuncinya sehingga pintunya itu terbuka, ya. Tapi rusak kuncinya kan gitu. Atau kita gimana caranya ketok pintu gitu ya, ketok gitu ya, Dek atau siapa gitu, tolong dong dibukain. Nah itu tinggal bukain. Nah, itu ada dua pendekatan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya kalau manusia merubah manusia lain itu nggak bisa. Ya, tapi kita berharap pada hidayah, gitu kan. Jadi didatangkan hidayah supaya dia terinspirasi. Jadi kita itu hanya bisa menginspirasi, hanya bisa menggugah kesadarannya. Nah itu kata kuncinya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa oh saya kalau mau merubah saya gini kan saya gini. Enggak. Tapi kata kuncinya adalah saya harus temukan sesuatu yang itu menggugah kesadarannya sehingga dia sendirilah yang akan merubah mental block. Itu caranya. Jadi mereka apa loh yang membuat dia akhirnya punya alasan sehingga dia itu mau menghancurkan mental blocknya sendiri. Itu kata kuncinya. Entah karena misalkan, oh saya itu hidup tadi ya, ketika kita bicara ikigai, saya itu hidup untuk keluarga saya itu hidup untuk panggilan hati saya. Nah itu kita harus bisa menggugah kesadaran mereka bahwa kamu harus berubah, kamu harus lebih baik karena ada alasan yang kuat yang harus kamu perjuangkan. Nah, kata kuncinya seperti itu, Mbak. Sehingga kalau kita belum bisa menggugah mereka, membangun kesadaran mereka, dan mereka tidak mau bergerak, maka selamanya kita tidak akan bisa merubah orang lain. Karena memang merubah orang lain bukan tugas kita, bukan tugas business owner, tugasnya suami merubah istri, tapi suami hanya menggugah kesadarannya istri dan mohon pertolongan Allah agar disadarkan, itu poinnya ke sana ya. Jadi kalau kita pasti bisa merubah orang, saya yakin itu sesuatu yang sulit bahkan ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menggugah kesadarannya dia agar mereka
bergerak dengan sendirinya, dan ke depan saya harus lebih baik dengan cara menghancurkan mental block. Salah satu caranya adalah 5 hal ini: berpikir tertutup, penyaringan negatif, saya sudah tahu, saya puas dengan keadaan saat ini, dan memberi label diri, itu harus dihilangkan hambatannya. Apa maksudnya? Nah ini, berpikir tertutup itu kayak orang itu ya kemana-mana dia bawa gelas tertutup. Kira-kira ilmunya nyampe nggak? Ya nggak nyampe, wong dia tidak berpikiran terbuka. Jadi ibarat dia mau pengen dapat air, tapi dia selalu membawa gelas, gelasnya tertutup. Ya kan gitu. Jadi hilangkan hambatannya ini, Mbak. Nah, hambatannya adalah, oke, kamu harus hidup dengan pikiran terbuka, ya kan? Sehingga punya alternatif-alternatif yang tepat. Berarti bagaimana? Carikan guru, ya kan? Carikan komunitas, terus kasih informasi-informasi yang positif. Supaya apa? Dia tidak terkungkung dengan pemikirannya dia. Nah, jadi gitu. Penyaringan negatif, merasa sulit, tidak dapat dipercaya, tidak dapat percaya pada orang lain, temenan ta gitu. Nah ini kita harus menyaring informasi, terutama yang negatif, masa lalu, trauma ini kita harus juga keluarkan ya, dan kita ganti dengan kata-kata yang positif seperti itu. Saya sudah tahu adalah kata-kata yang sangat berbeda dengan saya pernah mendengar. Kenapa? Kalau saya sudah tahu tuh sudah informasi berikutnya itu nggak didengarkan biasanya. Nah, gitu. Sehingga jangan keras kepala. Jadi boleh kita punya pendapat, boleh kita punya kesimpulan sendiri, tapi harus menerima informasi dan ide baru. Nah, itu harus mulai. Biasanya orang yang bilang saya sudah tahu itu kebanyakan berbicara. Nah, tapi kita akan mulai belajar bagaimana kita mendengar dan bertanya. Begitu. Terapi. Jadi harus ada terapinya. Ya, terapi saya sudah tahu adalah diganti kata-katanya dengan saya sudah pernah mendengar. Lalu yang biasanya sering menjelaskan A, B, C, D, E, maka diganti dengan saya bertanya. Diganti lagi dengan saya mendengarkan. Nah, itu terapinya adalah terapi. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut, artinya kita diharapkan lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Sudah puas dengan keadaan saat ini? Nah, sudah puas itu berarti kita harus mengatur termostat kehidupan dalam diri kita. Nah, sudah puas dengan penghasilan 10 juta? Sudah puas? Ya, cobalah. Kalau 10 juta itu Anda ya, karena Anda mengatur hidupnya hanya untuk diri sendiri. Cobalah Anda lihat, mungkin ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Berarti Anda harus punya pemasukan yang lebih. Nggak cukup kayaknya 10 juta kalau kepingin bangun masjid. Nah, nggak cukup kayaknya 10 juta kalau saya ingin bantu orang. Jadi kita harus setting, ya bukan setting gaya hidupnya, tapi setting keberkahan hidupnya. Nah, dari sana akhirnya mulai itu ada kesadaran untuk memperbaiki diri dan mulai untuk kita ya belajar untuk bertumbuh dan lebih baik lagi. Jadi nggak pernah puas dalam arti yang positif, ya kan. Sering melabeli diri sendiri, ini juga salah satu hambatan dalam mental block, ya. Seperti belum pernah nyoba, selalu menganggap saya lo nggak bisa, saya orangnya lo gaptek, saya lo cuman tukang apa, ya kan. Nah, perasaan-perasaan yang melabeli diri sendiri itu tadi, itu sebenarnya adalah pembatasan atas potensi diri kita. Maka ketika ada orang yang tadi masih bermental block ngomong, saya gaptek, Gus, jangan bilang gitu, ganti aja kata-katanya. Oke, saya akan coba hal baru. Oke, saya akan coba pelajari. Oke, saya akan coba lihat tutorialnya. Oke, saya akan, nah gitu terus. Kenapa? Karena bila merasa tidak bisa, namun tidak kita kuasai skill tersebut, maka itu akan menjadi tiket masuk untuk level berikutnya. Jadi kita, oke, saya akan
coba tutorialnya, itu berarti tiket untuk belajar, tiket untuk naik kelas. Nah, berapapun harganya harus Anda tebus, ya kan? Karena kemajuan terjadi saat seorang mengalahkan rasa takut dan meninggalkan zona nyamannya. Bila tidak nyaman berbicara di depan umum, apakah Anda akan mencari alasan atau segera berlatih agar bisa tampil dengan baik? Maka selamanya Anda tidak akan bisa berbicara di depan umum kalau selamanya Anda bilang saya orangnya grogian. Tapi coba diganti kata-katanya. Ayo, ada kesempatan manggung. Ayo, ada kesempatan untuk ngisi training. Anda ganti. Sebentar, saya akan coba mempersiapkan diri. Itu ganti kata-kata saja. Itu sudah powerful. Seperti itu ya. Nah, nanti yang punya mental block itu coba di list kira-kira apa hambatan terbesar saya untuk berubah. Ini di list dulu. Oh, dalam berpikir tertutup. Oh, ini saya merasa paling bagus di sini. Ini yang membuat saya nggak mau belajar lagi. Saya merasa sudah paling bagus. Oh, ini loh, informasi apa yang menurut Anda sulit dipercaya? Mas, aku nggak percaya kalau digital marketing itu bisa menghasilkan omset atau profit. Saya nggak percaya. Udah ditulis saja. Nanti ini harus diganti penyaringan negatifnya, gitu ya. Saya sudah tahu apa yang menurut Anda paling tahu dalam hal ini. Aku paham KB, pokoknya dodolan gue ini. Aku paham KB, pokok produksi itu aku sih paling tahu. Nah, itu ditulis. Karena apa? Suatu ketika ternyata ada terobosan produksi, mungkin Anda telat mempelajarinya. Sudah puas dengan keadaan saat ini, apa yang membuat Anda puas? Pemasukan saya puas, ini puas. Nah, itu ditulis semuanya. Nanti itu akan menjadi hambatan terbesar untuk berubah. Melabeli diri juga, apa yang melabeli diri pada diri Anda. Oh, saya gaptek, saya nggak bisa digital, saya nggak bisa ngomong di depan forum. Tulis semuanya itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pandu orang tersebut untuk menuliskan hambatan yang terbesar. Baru nanti setelah tahu, maka 50% masalah sudah selesai. Tinggal bagaimana menyelesaikan hambatan terbesar ini. Datang ke guru, datang ke komunitas, datang ke teman yang mungkin Anda anggap Anda bisa menerima informasinya, datang selesaikan satu persatu. Secara otomatis dia itu akan berubah atau berusaha merubah mental blocknya sendiri. Jadi kita merubah mental block itu bukan karena kita, tapi bagaimana kita menggugah mereka melalui metode-metode, ya kan? Jangan melalui otorisasi. Contoh ya, ini Bu Dewinta Gubi Blitar. Sesuai dengan pertanyaan Pak Rian, saya tidak berusaha merubah, cuman saya ibaratnya speed tinggi, pasangan suka ngerem. Akhirnya mau nggak mau kembali mencet istri cari ridho suami. Gimana ya cara mengatasinya? Kan begini berarti Anda berharap bahwa suami saya harus saya rubah. Oh nggak mau, sebenarnya nggak maksud kayak gitu, ya kan? Nggak bermaksud seperti itu. Tapi semakin kita memaksakan kehendak kita, ketangkepnya itu begitu. Nah ini yang nggak boleh. Karena orang itu paling nggak seneng kalau dirubah sama orang lain. Tapi gimana caranya kita kepingin merubah suami kita, tapi ibaratnya ngaplok apa nyile tangan. Ini kan bukan ngaplok gitu ya. Tapi kita itu merubah suami kita tapi melalui perantara orang lain. Dengan cara apa? Ya, aku lo melu training iki, apik kok. Gelem nggak ngancani aku. Nah, kan gitu ya. Misalnya Bu Dewinta ya, itu nanti triknya gitu Bu. Ya. Jadi bukan kita ngajari langsung, bukan kita langsung kayak misalkan ayo melaku gas gitu, bukan gitu ya Bu ya. Tapi kita itu kayak ngajak ke guru, ngajak ke majelis, ngajak ke teman. Biar yang ngajari itu temennya, biar yang ngajari itu guru kita, biar yang ngajari itu komunitas. Di sana Bu, pikiran yang tertutup itu nanti jadi terbuka. Di sana yang awalnya dia itu merasa sudah paling tahu semua, lu ketemu orang-orang kok ini baru ngerti aku. Nah itu gitu. Jadi kita itu merubah itu memang dari pikiran, tapi yang paling gampang merasuk kepada pasangan kita atau tim kita
itu ternyata paling gampang tuh dari orang yang dia kagumi, sama lingkungan, sama teman dekat, gitu loh. Terkadang kan gengsi ya Bu ya, suami kok dibilang sama istri, oh saya punya koam gitu kan. Ibaratnya kan gitu ya. Tapi kalau ini ustadznya yang bilang, gitu ya, coachnya yang bilang, walaupun tidak secara langsung spesifik ke suami ibu, tapi kan setidaknya apa? Ibu menjadi jembatan untuk menggugah kesadaran suami agar oh iya, aku kudu berubah ini. Oh iya, aku dua mental block. Berarti aku harus latihan ini. Nah, itu maksud saya. Jadi ngaplok nilai tangan, ya kan? Ada peribahasa yang lebih baik gak dari itu? Itu kan untuk kejahatan ya, untuk keburukan. Mungkin peribahasanya adalah ya menggunakan ya perantara orang lain untuk ya menyadarkan orang yang kita ingin dia lebih baik kan gitu ya, melalui guru, komunitas, sahabat dan sebagainya. Paling penting 5 hambatan ini jenengan harus tahu kira-kira hambatannya apa sih. Nah itu tentukan aja treatmentnya satu persatu. Seperti itu mungkin mudah-mudahan terjawab. Bagaimana Bapak Rian dan Ibu Dewinta? Apakah ada feedback? Ada feedback? Sampun Pak, siap terjawab sudah. Ya, oke, siap. Makasih ya, makasih kembali. Jadi itu semuanya ya Bu ya. Jadi untuk pasangan, untuk tim kita, terlebih kita business owner, tim itu ya macam-macam Bu. Apalagi kalau timnya yang banyak. Di sini ada nggak yang punya tim mungkin band atau juga timnya itu lintas generasi gitu ya. Jadi ada yang kolonial, ada yang milenial, ada yang generasi Z itu juga treatmentnya jangan disamakan. Pada prinsipnya kita menggugah kesadaran mereka untuk bahwa kita itu punya potensi. Mari kita lebih baik lagi, mari kita eh, kembangkan potensi diri kita dan apa yang kita sampaikan kepada tim kita dan pasangan kita itu sebenarnya juga nasihat untuk diri kita sendiri. Saya pun di sini Bapak Ibu tidak merasa yang paling potensinya sudah teraktuskan. Enggak Bapak Ibu. Saya bersedia sharing, ngajar ke sana kemari. Sebenarnya pesan yang saya sampaikan semuanya di forum ini itu semata-mata untuk diri saya sendiri sebagai reminder, gitu ya. Oh, saya masa ngajar gini-gini, ternyata saya mental blocknya banyak juga. Secara nggak langsung kan saya harus begini. Ya sudah, karena saya juga sudah mengajarkan seperti ini, maka saya harus mempraktekkan. Maka saya nggak boleh kasih contoh yang jelek lah, kira-kira gitu. Jadi semuanya seperti itu. Nanti Anda menyampaikan ke tim, menyampaikan ke pasangan, menyampaikan kepada manajer Anda, supervisor Anda, direktur Anda, maka harus saya ini. Semata-mata pesan ini juga berlaku untuk saya yang menyampaikan bisnis owner, manager. Nah, itu gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan mungkin Mas Andre, apakah ada tambahan, pertanyaan, dan juga sharing-sharingnya? Ya, saya harap ya bermanfaat ya ilmunya, ya supaya nanti kita bisa praktekkan bareng-bareng. Bolehlah mungkin kita saling sharing ya di grup, silahkan ya. Mungkin bisa japri saya juga boleh, di grup diskusi juga boleh. Ya, silakan Mas Andre. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terjawab ya, Pak Pak Rian. Ya, Pak Rian dan Bu Dewinta Gupi dari Blitar tadi ya. Baik, alhamdulillah tak terasa ini karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya. Ini rekor. Ya, jadi alhamdulillah tadi insya Allah penyampaiannya detail gitu kan dan sudah disampaikan contoh-contohnya dan insya Allah next kita akan lanjutkan lagi ya insya Allah Gus Arvin ya nanti kita belajar bareng lagi atau bisa kontak beliau misalkan ada sharing atau hal-hal yang teman-teman bisa ambil untuk apa yang ingin dipelajari gitu atau mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin sharing
apa insight yang didapatkan pada malam hari ini? Ya, mungkin Ya, ada nggak teman-teman apa? Oh ternyata ini nih. Oh ternyata ini selama ini saya gitu. boleh Silakan. ya teman-teman, Kalau boleh ada bisa cek di sharing kolom insight komentar. agar manfaat daripada materi ini tidak hanya didapatkan oleh peserta Zoom yang sampai sekarang 20-an orang. Ya, Anda boleh upload mungkin di sosial media gitu ya. Tag Kampus Siap. Bos Sinergi ya. Tag di Instagram saya juga Afin Mardianto @afin_mardianto di Instagram. Kita sharing juga ya sembari silaturahim ya, agar terus kita merawat dan saling mengingatkan bahwa kita ya ilmu sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang kita praktekkan, ilmu yang kita amalkan ya. Ubur-ubur ikan lele ya. Asik. Ayo Cakep. praktek. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah Pak Arvin dan teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan kasiran atas penyampaian materinya oleh Mas Arvin ya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ladang jariah untuk Coach Arvin dan keluarga, teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan materi yang sudah disampaikan tadi dan bisa dipraktekkan dan bisa dilakukan, dieksekusi ya. Karena apapun itu kalau tidak dikerjakan ya, ya nanti terbang sia-sia gitu kan ya. Jadi poin utamanya adalah bagaimana teman-teman sudah harus apa? Yaitu tadi keluar dari zona nyaman ya. Apa yang kemarin sudah dipelajari, coba dipraktekkan. Nggak harus sempurna, yang penting dimulai terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di hari ini ya, kami informasikan untuk teman-teman juga nih, bagi teman-teman yang mungkin pada malam hari ini sudah mengikuti acara dan mungkin terkait untuk rekaman biasanya kan menanyakan dan notulensi atau presentasinya nanti akan kami share ketika setelah program ini selesai ya Bapak Ibu semuanya. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mencatat gitu kan ya sehingga itu udah bisa dipraktekkan gitu ya. Jadi harapannya itu dan terima kasih kepada Gus Arvin atas waktunya. Insya Allah teman-teman yang hadir di malam hari ini mungkin nanti kita akan ketemu lagi di besok ya. Tetap semangat dan semoga teman-teman semua lancar puasanya, selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin dari Gus Arvin ada closing statement terakhir. Oke, siap. Jadi sebenarnya nggak terlalu panjang ya closing statementnya. Intinya adalah saya ingin closing statement dari sebuah mungkin peribahasa yang saya modifikasi gitu ya. Jadi kalau gajah mati itu meninggalkan gading, maka manusia mati itu meninggalkan karya-karyanya. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu mengembangkan diri, potensi dirinya secara maksimal sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik. Itulah menjadi legacy Anda ketika Anda sudah meninggalkan dunia ini, tidak hanya meninggalkan nama, tapi meninggalkan warisan berupa ilmu jariah. Seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Coach Arfi dan teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, kita foto bareng yuk. Ya, kita Boleh foto silakan. bareng. Silakan bisa on cam ya. Ini para pejuang semangat nih ya. Insya Allah semoga diberikan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kita on cam, kita foto bareng. Jadi kita foto bareng di Weh, jam Mas berapa ini? Rohman ya? Jam 10. Oke, ada Mas Rahman juga nih, Insya Allah. Baik, oke, berikan senyuman yang paling manis. Oke, tetap semangat ya, meskipun malam-malam seperti ini. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, tidak terasa ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman semua. Pembicara mentor kita pada malam hari ini luar biasa keren banget dan teman-teman
hadir, kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf jika mungkin salah atau kurangnya, mohon dimaafkan dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Mas Arvin dan teman-teman semuanya.